Pada saat itu saya benar-benar nggak punya ongkos ya, maksudnya itu ngerantau ikut dia itu bermodalkan nekat dan modalkan uang cuma 1 juta. Nah pada saat itu saya memutuskan oke, saya ikut sama sepupu saya untuk menjadi eh, pekerja teknisi handphone. Tapi kan cuma 25.000 dan itu harus cukup teman-teman, harus cukup buat makan siang sama malam gitu. Untuk tinggal, saya pertama kali di Cikarang ini tinggalnya sama sepupu saya. Aku kayaknya berhenti aja untuk jadi tukang servis handphone. Aku memutuskan untuk jualan di bagian handphone. Penjualannya bagus, omset kamu bagus, gajinya bakal dinaikin lagi. Dan makanya dinaikin jadi 30.000 nih. Yaitu saya itu orangnya nggak mau kerjanya pindah-pindah. Kalau udah nyaman di satu tempat, ya udah saya akan sungguh-sungguh kerja di tempat itu gitu loh. Dan saya tipikal orang seperti itu, nggak mau dipindah-pindah. Dan akhirnya dia bilang, enggak sih, kalau misalkan untuk promotor itu bang, sistemnya itu ya main target, sama kayak lu di toko itu main target juga gitu kan. Cuman kita lebih kayak ke unit ya, kalau abang kan persen, kalau kita unit katanya gitu. Jadi kamu dapat liburnya itu seminggu sekali bang katanya gitu kan. Jadi dalam 1 bulan kamu dapat jatah libur selama 4 kali, kan akan dapat bonus juga kata dia gitu kan. Terus bang, enaknya lagi kalau di sini kerjanya kata dia gitu kan, misalkan abang penjualannya bagus atau apa, nanti kita bakal ada kayak reward gitu loh bang. Enak juga ya, aku bilang gitu kan. Nah terus yang saya ingin bekerja di perusahaan ini sebagai promotor. Pada saat itu ya udah, akhirnya singkat cerita naik Grab. Pada saat itu aku belum tahu Grab banget kan, jadi ya udah aku nggak mau mikirnya ribet kalau naik motor gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk naik mobil karena katanya harus rapi lah, jangan kucel lah, segala potensi untuk ke brand ini tuh pasti kamu lebih diutamakan. Karena apa ya, karena kamu udah punya basicnya untuk jualan, untuk apalah, nggak ada jalan lain kata tetes. Akhirnya eh, ya udah aku ikutin kan, Jin harus nurut kata dia gitu. Soalnya ownernya tuh memang nggak suka anak yang datangnya siang terus suka keluar lama. Saya menerima gaji, ya maaf ya, gaji pertama itu saya dapat gaji 7 juta dapat. Jadi saya tuh berubahnya fantastis pada saat itu. Jadi yang tadi apa ya, satu persatu tuh kayak berganti orang terus, kayak bantuin terus sama dia. Sampai waktu itu kan belum ada anak Vivo ya. Kalau dibilang apa ya, suka dukanya menjadi seorang sales promotor satu brand, yang dimana pada saat itu brand itu masih naik-naiknya gitu. Enak lah gaji sekarang. Terus yang kedua, kita tuh banyak temen ya kan, banyak temen, terus bisa melatih keberanian kita juga untuk berbicara kepada orang langsung pun. Setiap ada produk baru tuh ya teman-teman, kita tuh dapat produknya dengan harga di setengah harga, mempromosikan brand tersebut gitu kan, supaya kita lebih pede lagi gitu. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Otomatis kita nggak ada waktu, kerjanya itu santai, nggak terlalu mengeluarkan tenaga. Paling cuman kita modal ngomong, modal keberanian, modal apa sih ibaratnya, penampilan yang bagus sih. Kita bakal bahas-bahas yang seperti itu kalau kita briefing. Teman-teman, kalau di dunia handphone pasti kita punya yang namanya tim. Lebih dari 40 orang. Jadi dalam itu kalau selama perjalanan saya menjadi seorang promotor handphone. Saya itu masuk lewat kenalan atau yang dinamakan itu calo ya. Ya saya kan sebagai orang pendatang mana, dan dijamin lu bakal masuk dan keterima kerja di PT tersebut. Saya bilang saya mau nyoba kerja di PT, saya bilang gitu kan. Prosedurnya gimana, syaratnya apa aja, saya nomornya bapak dari si ini, saya tinggal di sini, saya bilang gitu kan. Saya ikut sama saudara, saya bilang gitu. Omongan lah sama dia supaya jangan bilang begini-begini, nanti registrasinya segini ya kata dia gitu. Gede banget uangnya, saya uang dari mana gitu kan. Saya bilang gitu, saya gampang kalau uang kan nanti bisa minjem ke, kata dia nanti kamu tuh kerjanya di PT ini gajinya sekian kata dia, gajinya sekian belum lembur. Udah akhirnya saya nunggu nih, uangnya udah saya masukin sekian juta, tetap saya masukin, serahin uang gitu langsung sekian.
uangnya. Nah habis itu dia masukin ke yayasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Mas Putra Official. Kali ini aku bakalan berbagi pengalaman sama kalian selama aku ngerantau di kota Cikarang ini. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang udah nonton video ini, yang sudah subscribe atau yang belum, silahkan di subscribe dulu. Kita sama-sama untuk saya sendiri ingin membagi cerita pengalaman saya selama saya menjadi anak rantau di kota Cikarang, dan akan menceritakan bagaimana awal mula saya merantau di kota Cikarang ini, teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, pada saat itu di tahun 2016-2017 saya memutuskan untuk merantau di kota Cikarang. Nah pas pada saat itu saya benar-benar nggak punya ongkos ya, maksudnya untuk budget ngerantau itu masih minim karena saya masih baru banget. Nah akhirnya saya memutuskan untuk merantau di kota Cikarang ini. Nah singkat cerita, saya ikut sama sepupu saya nih. Nah kebetulan sepupu saya jauh lebih duluan merantau di kota Cikarang ini. Nah jadi pada saat itu tuh saya itu ngerantau ikut dia itu bermodalkan nekat dan modalkan uang cuma 1 juta. Bayangkan 1 juta ya kan, belum bayar kontrakan, belum makan dan lain-lain. Nah pada saat itu saya nggak ada pengalaman sama sekali untuk kerja di dunia retail. Nah terus sepupu saya ini menyarankan kan, akhirnya katanya udah kamu ikut saya aja, kamu kerja di bagian teknisi handphone. Nah pada saat itu saya memutuskan oke, saya ikut sama sepupu saya untuk menjadi pekerja teknisi handphone. Tapi selang waktu selama 3 bulan berjalan, pada saat itu kendalanya pada saat itu bukan masalah apa sih, sayanya nggak bisa atau gimana ya, mungkin lebih kayak mungkin itu bukan bidang saya. Nah saya orangnya lebih suka memprospek, lebih suka berhadapan langsung sama customer gitu kan. Nah pada saat itu kebetulan kan kita ini di sini punya saudara. Nah kebetulan saya anggap kayak teteh saya dan paman saya di sini, dia punya konter. Nah pada saat itu kalau dibilang gaji saya itu nggak begitu besar ya teman-teman ya. Jadi gaji saya itu waktu pertama saya ngerantau di sini itu hanya 700.000 dan uang makan saya hanya 25.000 teman-teman. Nah jadi kebayangkan kalian gimana gaji segitu terus uang makan cuma 25.000, dan itu harus cukup teman-teman, harus cukup buat makan siang sama malam gitu kan. Nah kalau aku sih pada waktu itu mikirnya ya apa ya, pengennya punya tabungan gitu kan, terus bisa nge-save uang gitu kan. Nah cuman dengan gaji segitu gitu kan, terus uang makan segitu, kalian kebayang gak sih makan segitu dapat apa gitu, 10.000 aja sekarang tuh kayaknya nggak kenyang gitu kan. Di warteg aja, apalagi pada saat itu ya memang sih belum kayak sekarang pandemi gitu, cuman ya kurang lah makan segitu kan, apalagi kan kita masih muda gitu kan, pengen jajan ini jajan itu, belum lagi kalau kita misalkan ngerokok gitu kan, itu pasti masih kurang banget. Dan kayaknya gaji 700.000 itu akan habis-habis aja buat makan. Nah, boro-boro kita mau nabung ya teman-teman ya, jadi buat makan aja sama kosan aja itu kurang. Nah kalau untuk tinggal, saya pertama kali di Cikarang ini
tinggalnya sama sepupu saya. Nah kebetulan sepupu saya itu pada waktu itu dia bilang, katanya ya udah kamu tinggal aja sama saya. Nah terus nanti kalau kontrakan kita patungan, masalah makan ya nanti kita makan sama-sama, kalau emang lagi pengen masak ya masak. Kebetulan dia ada alat masakan. Nah, kemudian pada saat itu nggak lama, selang 1 bulan, sepupu saya ini ngajak lagi tuh yang saudara saya yang ada di Lampung Selatan, diajak lagi lah ke Cikarang. Nah jadi kita tinggal bertiga tuh dalam satu kontrakan. Nah seiring berjalannya waktu, karena memang udah apa ya, mungkin di sini kita udah punya temen, terus kita juga udah mulai tahu gimana keadaan di tempat kerja kita. Nah lama kelamaan pada saat itu saya ditarik oleh teteh saya menjadi sales handphone atau misalkan penjual handphone. Nah akhirnya saya memutuskan untuk terjun di dunia handphone untuk jualan handphone pada saat itu ya. Nah terus aku bilang sama sepupu aku, aku kayaknya berhenti aja untuk jadi tukang servis handphone atau teknisi handphone. Aku mau coba di bidang jual aja, aku bilang gitu kan. Nah akhirnya aku memutuskan untuk jualan di bagian handphone. Nah selang berjalan 1 bulan itu memang perubahannya tuh jauh banget ya. Memang mungkin udah di bidangnya saya ya. Pada saat itu saya ya udah, saya memutuskan untuk jualan handphone, dan 1 bulan itu saya dikasih target oleh sama teteh saya tuh, dikasih targetnya itu 10 juta dalam 1 bulan, dan omsetnya 10% buat saya. Gaji saya pada saat itu dinaikkan menjadi 900. Nanti kalau kamu emang udah penjualannya bagus, omset kamu bagus, gajinya bakal dinaikin lagi. Dan pada saat itu uang makannya dinaikin jadi 30.000 nih. Nah alhamdulillah kan ada peningkatan. Nah seiring berjalannya waktu, saya punya langganan, terus saya juga udah mulai dikasih kepercayaan untuk megang kunci brankas ya kan, untuk megang toko. Alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun ikut dia menjadi kepala toko lah ibaratnya ya, menjadi kepala toko di handphone itu, dikasih kepercayaan, banyak langganan. Terus pada saat itu ya omset juga lumayan, gajinya naik. Terakhir saya itu gaji naik di toko teteh aku itu sekitar 1.800.000. Terus uang makannya dinaikin menjadi 50.000. Nah udah dong, berjalan 1 tahun. Nggak tahu kenapa terus ada seorang anak promotor di depan toko teteh saya itu nawarin, dan dia nanya kan, bang emang lu kerja di situ udah berapa lama gitu kan, berapa lama ya. Aku bilang aku kerja di sini ikut teteh sih udah 2 tahunan lebih, aku bilang gitu kan. Oh gitu ya, kata dia gitu. Iya, kata dia. Dan pada akhirnya ditawarin kan, terus katanya kenapa nggak masuk jadi promotor aja gitu kan. Nah terus akhirnya terus akhirnya aku nanya nih, penasaran kan, promotor itu emang gajinya berapa, terus sistem kerjanya gimana. Yang ada di pikiran kepala saya itu orangnya nggak mau kerjanya pindah-pindah. Kalau udah nyaman di satu tempat ya udah saya akan sungguh-sungguh kerja di tempat itu gitu loh. Nah saya tipikal orang seperti itu, nggak mau dipindah-pindah. Dan akhirnya dia bilang, enggak sih, kalau misalkan untuk promotor itu bang, sistemnya itu ya main target, sama kayak lu di toko itu main target juga gitu kan. Cuman kita lebih kayak ke unit ya, kalau abang kan persen, kalau kita unit katanya gitu. Jadi per 1 bulan itu, kalau dulu sih targetnya nggak gede-gede banget sih, cuman 30-25 unit. Nah pada saat itu kemudian tuh kata dia kan bilang, waktu itu aku nanya gajinya berapa, gue bilang gitu kan. Kalau untuk sekarang sih bang, gaji pokoknya itu cuma 3,1, dan aku nggak bisa sebutin brandnya apa ya, itu 3,1. Terus aku pikir lagi ya, iya sih kata aku, lumayan gitu. Itu maksudnya aku nggak pusing-pusing mikirin target, maksudnya nggak pusing-pusing mikirin omset, cuman ya kerja mikirin target aja gitu kan. Ya maksudnya capai nggak capai, gaji aku segitu gitu kan. Terus aku bilang, "Eh, apa aja tuh kalau di Oppo tuh sistemnya gimana?" Nah terus dia jelasin kan, nanti kamu dapat liburnya itu seminggu sekali bang, katanya gitu kan. Jadi dalam 1 bulan kamu dapat jatah libur selama 4 kali, kan lumayan tuh. Nah kalau misalkan saya jadi kepala toko, jatah libur saya itu cuma sebulan 2 kali teman-teman. Jadi perbedaannya di situ, dari jatah libur aja udah ketahuan ya. Nah terus kemudian kalau misalkan abang nih, kata dia kan, kata anak si promotor Oppo ini, kalau misalkan abang nih
achieve target atau misalkan abang tuh mencapai targetnya itu, maka nanti abang akan dapat bonus juga, kata dia gitu kan. Nah, pada saat itu saya mikir kan, oh iya ya, kataku gitu, lumayan ya, dapat gaji pokok, terus dapat insentif gitu kan. Nah terus belum lagi dapat jatah liburnya sebulan 4 kali, nah gitu. Nah terus dia ngasih tahu lagi nih, nah terus bang, enaknya lagi kalau di sini kerjanya, kata dia gitu kan, misalkan abang penjualannya bagus atau apa, nanti kita bakal ada kayak reward gitu loh bang, katanya. Nanti nah misalkan kayak abang penjualannya bagus, nanti akan ada reward sekian, dapat dapat apa, entah itu berupa handphone, entah itu berupa uang, atau itu nanti ada berupa apalah, semacam apa penghargaan itu dapat bang, katanya gitu kan. Wah, aku mikir ya, enak juga ya, aku bilang gitu kan. Nah terus yang pertama kan emang aku orangnya suka suka apa, lebih kayak ke kerja itu, meskipun saya jadi kepala toko ya dulu, saya tuh kerja memang udah kebiasaan rapi. Jadi aku tuh ngeliat promotor ini juga aku mikir, iya ya, kayaknya bangga banget gitu, terus punya seragam, berpakaian rapi, pakai sepatu pantopel, aku mikirnya ke situ gitu. Nah, terus singkat cerita, aku nanya kan, sistem melamarnya itu bagaimana, aku bilang gitu kan. Lalu si anak ini tuh ngomong, dia bilang, kalau untuk melamarnya itu bang, kalau untuk melamarnya itu gampang, katanya. Abang tuh siapin CV aja, nanti minta referensi dari si tetehnya abang. Asalkan gini, kalau misalkan abang nggak mau pindah toko, kata dia gitu kan, abang bisa tuh referensi dari si teteh, katanya gitu kan, tetehnya abang. Emang bisa, aku bilang gitu kan. Bisa, kata dia gitu kan. Ya asalkan dengan syarat, nanti pasti di Oppo akan ada persyaratan-persyaratan kalau misalkan emang mau mereferensikan seseorang untuk menjadi promotor di toko dia, supaya tidak ditempatkan di toko lain, maksudnya gitu kan. Nah terus akhirnya aku ngajuin kan sama teteh aku ngajuin, aku ngomong tuh kan, "Ah, teh, aku mau coba ngajuin jadi promotor, boleh?" aku bilang gitu kan. "Di promotor apa?" kata dia gitu kan. "Promotor ini," aku bilang, aku nggak bisa sebutin brand, "promotor ini," gitu kan. "Oh emang gimana sistemnya?" aku bilang gitu. "Ya gitu teh, mainnya target," aku bilang gitu. "Jadi ya paling targetnya sebulan antara 25 sampai 30 unit," aku bilang gitu kan. Pada saat itu tuh emang bener-bener kayak apa sih, brand ini tuh lagi naik banget gitu. Jadi lagi booming-boomingnya nih brand ini, terkenal banget brandnya pada saat itu. Nah terus akhirnya aku ngajuin kan ke teteh aku, terus ya udah, kata dia, "Kamu mau?" kata dia gitu kan. "Mau teh, mau nyoba," aku bilang gitu. Tapi gini, kata si si dia itu kan, yang anak yang tadi mau masukin aku itu, yang ngasih tahu itu, kata itu, teteh harus aku harus nyiapin aku harus nyiapin CV-nya. Nah nanti teteh bilang ke orang atasan perusahaan ini bahwasanya teteh mau aku ditempatin di tokonya teteh gitu. Terus teteh aku bilang, "Emang bisa ya kayak gitu?" katanya. "Bisa teh," aku bilang gitu, "coba aja nanti, orang kata dia bisa," aku bilang gitu kan. Nah terus ya udah kan, akhirnya teteh aku ngajuin bahwasanya saya ingin bekerja di perusahaan ini sebagai promotor, tetapi anak ini jangan dipindahin di toko lain atau ditempatkan di toko lain, tetap di tokonya teteh saya. Nah pada saat itu ya udah, akhirnya singkat cerita aku ikutin prosesnya. Waktu itu aku training 3 hari training bolak-balik Cikarang Bekasi kan. Jadi aku trainingnya itu waktu itu kan kantornya nggak kayak sekarang ada di jadi dulu tuh kantornya belum mecah, jadi masih satu di Bekasi. Jadi aku trainingnya itu di Bekasi, pulang pergi kan kebayang naik Grab. Pada saat itu aku belum tahu Grab banget kan. Jadi ya udah, aku nggak mau mikirnya ribet kalau naik motor gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk naik mobil, karena katanya harus rapi lah, jangan kucel lah segala macem, biar biar keterima, kata dia gitu. Ternyata ya udah, aku jalanin selama 3 hari itu training. Dan memang yang dari Cikarang waktu itu cuman berapa orang sih, dan aku memang nggak kenal sama semuanya, dan cuman aku sendirian. Tapi di situ aku banyak banget dapet temen, langsung dapet temen gitu ya, langsung kayak apa sih, akrab gitu sama
anak-anak di situ, terus nggak tahu ya, padahal aku nggak tahu mereka siapa dan kayak gimana. Nah terus akhirnya kita kan dibikin kelompok tuh waktu itu di situ kan, ya kenalan satu sama lainnya, kamu dari mana, terus ada yang dari Bekasi, ada yang dari Tambun, ada yang dari Cibitung, bahkan ada yang dari daerah mana sih yang jauh banget arahmu ke Karawang situ. Nah pokoknya banyak pada waktu itu kan, emang brand ini tuh masih naik banget, jadi orang tuh banyak banget yang pengen masuk ke brand ini. Nah terus singkat cerita, udah tuh saya ikutin prosesnya kan selama 3 hari, dan aku nanya tuh sama anak yang kemarin ngasih tahu ini kan, aku bilang nanti aku kalau keterima itu apa namanya, informasinya dari mana ya, aku bilang gitu. Nanti biasanya kamu di SMS-in bang, katanya, tunggu aja, kan kamu udah masukin data-datamu kan semuanya, yang penting nomor handphone kamu itu jangan dinonaktifkan, kata dia gitu. Oh gitu ya, iya katanya gitu. Nah, terus singkat cerita, dan dia ngasih masukan kan, katanya biasanya abah bang, katanya kalau misalkan kayak referensi udah dari toko itu biasanya cuman kayak formalitas gitu loh. Nah jadi ya udah pasti kamu tuh keterima lah, tenang aja katanya, kamu tuh nggak bakal nggak keterima, pasti keterima katanya, apalagi kan kamu mantan kepala toko, jadi potensi untuk ke brand ini tuh pasti kamu lebih diutamakan, karena apa ya, karena kamu udah punya basicnya untuk jualan, untuk apalah, menawarkan produk. Nah gitu gitu kata dia kan. Nah terus akhirnya udah singkat cerita, berjalan tuh akhirnya 3 hari memang berapa hari ya, nggak lama sih aku, setelah 3 hari terus besoknya tuh langsung besoknya terus langsung dikasih tahu, besok kamu tanda tangan kontrak ke kantor lagi, kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya saya berangkat ke kantor lagi, tanda tangan kontrak. Nah waktu itu pertama tanda tangan kontraknya itu 6 bulan. Nah ternyata teman-teman, kalau misalkan kita itu bagus, attitude-nya bagus, penjualan bagus, itu biasanya bakal perpanjang terus. Jadi kalau di dunia retail itu teman-teman, yang penting kita pertama angka kita bagus, attitude kita bagus, absen kita bagus, terus kita bisa menguasai produk knowledge-nya si brand tersebut gitu. Dan pada saat itu alhamdulillah nih, saya ditempatkan di toko teteh saya itu, ya kalau dibilang achieve atau dapat target sih enggak, cuman pada saat itu tuh di titik aman terus. Jadi lambat laun terus sales saya mungkin memperhatikan perkembangan si promotor ini atau potensi tokonya ini, kok nggak naik-naik gitu ya angkanya gitu kan. Akhirnya sales saya memutuskan untuk memindahkan saya dari toko tersebut. Dan pada saat itu tuh tahu nggak, saya tuh bingung gitu kan, di sisi lain teteh saya orang yang mengajarkan saya pertama kali untuk berjualan, ya kan, kalau nggak karena dari toko beliau saya nggak mungkin bakal bisa masuk ke brand tersebut gitu kan. Tetapi waktu itu saya dikasih pilihan katanya, jadi pilihannya tuh berat banget teman-teman. Kamu mau milih resign atau kamu saya pecat, atau kamu mau tetap di toko kamu, di tokonya teteh kamu, atau kamu memilih akan saya apa sih, akan saya cut, kata dia gitu kan. Nah pada saat itu aku pas pulang aku langsung bilang kan sama teteh itu, aku bilang sama teteh, teh gimana dong teh, aku bilang gitu, sebenarnya aku nggak enak nih ngomongnya gitu kan. Emang kenapa, kata dia gitu kan. Itu teh apa namanya, aku mau dipindahin toko teh, aku bilang gitu kan. Kok bisa, kata dia gitu. Emang kenapa permasalahannya, kan kamu penjualan juga ya masih aman kan, kata dia gitu. Iya sih teh aman, aku bilang gitu. Cuman katanya kan kalau misalkan 3 kali nggak achieve, aku bilang gitu kan, kita bakalan dipindahin toko teh, aku bilang gitu. Jadi gimana, nggak bisa gitu dong, kata dia gitu kan. Awalnya teteh aku agak sedikit kecewa gitu sama perusahaan tersebut, karena memang awalnya jangan dipindah kan. Nah terus akhirnya kan teteh aku langsung ngomong ke atasan, terus apa nggak ada jalan lain gitu. Dan akhirnya atasan bilang, kata atasan gini, kalau misalkan si anak ini mau dipertahankan di toko tersebut dengan syarat harus memiliki stok sekian 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 sekian.
otomatis kan teteh saya kan pada waktu itu aja teteh saya aja muter-muterin modal kan buat stok-stokan kan. Nah, terus akhirnya teteh saya bilang, waduh berat juga ya katanya syaratnya, harus punya apa, stokan sekian unit, terus tipenya harus semua ada. Dan teteh saya tuh mikir, ini kayaknya berat banget katanya, dan kayaknya nggak ada jalan lain kata teteh saya gitu. Ya mau gimana lagi katanya, teteh nggak bisa nahan kamu karena kamu udah di bawah naungan brand tersebut gitu kan. Pada saat itu ya teteh nggak punya kuasa apa-apa gitu kan. Iya sih teh, aku bilang gitu. Yang aku pikirkan pada saat itu, karena kan aku kerja di situ tuh sebagai promotor. Iya, pertama aku dapat gaji dari promotor 3,1. Nah, kalau yang kedua aku dapat, memang aku nggak dapat omset tapi aku dapat uang makan teman-teman sehari 50.000, kan aku mikirnya lumayan kan. Nah, lumayan kan 50.000 sehari. Nah, terus udah ada langganan juga kan di situ. Udah, pada saat itu akhirnya singkat cerita ya mau nggak mau aku dipindahin ke toko yang lebih berpotensi dan lebih penjualannya lebih bagus. Ya kalau dibilang bakalan membuat kamu jauh lebih bagus lah angkanya gitu kan. Terus akhirnya kan aku ngikutin lah apa kata sales. Nah, pada saat itu aku dipindahkan di toko yang memang besar, dan memang toko itu tuh jarang ada promotor yang betah di toko itu. Di promotor sebelumnya, sebelum saya di brand tersebut, jadi tuh apa ya, nggak klop sama ownernya gitu loh teman-teman. Jadi kurang bisa ngambil hati ownernya lah mungkin ya. Nah, terus akhirnya eh ya udah aku ikutin kan. Terus aku tuh dapat dapat info dari teman-teman begini begitu, bahwasanya tokonya tuh seperti ini, kok lu mau ditempatin di toko itu, lu nggak coba ngajuin di toko lain aja katanya gitu. Emang kenapa kata gue gitu. "Eh, ya soalnya ownernya gini 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 katanya gitu." Akhirnya aku mikir, eh, aduh gimana ya, aku bilang gitu kan, emang yang punya sih orang Cina ya. Ya kalian tahu lah gimana kan, kalau kita kerja sama orang Cina itu nggak bisa seenak-enak kita gitu, terus kita emang harus nurut gitu kan. Terus ya udah akhirnya sales ngasih masukan, udah katanya nggak usah takut, kamu coba dulu aja di toko itu katanya. Ya siapa tahu memang kokonya bisa apa, lebih ini sama kamu, kamu bisa lebih ngambil hatinya kokonya katanya gitu. Yang penting kata kata atasan aku di toko itu, kamu harus rajin, harus nurut kata dia gitu. Soalnya ownernya tuh memang nggak suka anak yang datangnya siang, terus suka keluar lama, terus nggak bisa jualan. Nah, kalau kamu kan bisa jualan katanya, kamu kan mantan kepala toko katanya. Ya udah, akhirnya itu singkat cerita, udah nih besok pagi itu gue langsung dipindahin ke toko tersebut. Nah, kebetulan toko tersebut punya cabang di zona yang satu lagi yang nggak jauh dari tokonya teteh saya. Jadi toko tersebut itu punya cabang, yang cabang yang pertama itu agen. Nah, jadi yang kedua ini ada cabang lagi. Nah, udahlah singkat cerita gue dipindah di situ teman-teman. Dan pada saat itu di situ yang jaga cuman ada kepala toko satu sama anak Samsung satu teman-teman. Udah akhirnya gue coba masuk ya, memperkenalkan diri, menyesuaikan sama mereka, terus ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ya berjalan berapa bulan gue di situ, akhirnya 1 bulan pertama itu gila, angka gue naik teman-teman. Jadi angka saya itu naik, yang tadinya jualan cuma 25 unit 20 unit, itu saya di toko itu bisa sampai 35 sampai 40 unit teman-teman. Dan itu pada saat itu tuh brand itu masih naik-naiknya. Nah kebayang nggak, jadi pada saat itu tuh saya menerima gaji, ya maaf ya, gaji pertama itu saya dapat gaji 7 juta dapat pada saat gajian pertama kerja di toko itu ya. Bukan gajian pertama saya masuk di brand tersebut, bukan, tapi gajian pertama saya masuk di toko tersebut. Dan gaji saya itu berubahnya fantastis pada saat itu. Jadi yang tadinya 3,1 tuh sekarang menjadi 7 juta teman-teman. Dan saat itu saya kaget kan. Udah pas berjalan lagi 2 bulan, terus sampai seterusnya, dan saya bisa bertahan selama sampai saat ini saya bertahan di toko itu. Dan apa ya, satu persatu tuh kayak berganti orang terus. Kayak kalau kayak brand
yang tadi saya bilang Samsung itu kan memang mereka per 3 bulan atau per berapa bulan tuh pasti diganti anak kan, jadi akhirnya gonta-ganti lah di situ anak. Dan memang pada saat itu kepala tokonya juga masih baru dan belum lama masuk di toko tersebut. Nah kebetulan kepala tokonya juga orang Chinese teman-teman, tapi kepala tokonya ini luar biasa baik banget orangnya, maksudnya ya nggak pada umumnya lah ya, kalau koko-koko atau orang Chinese kan biasanya agak sedikit bawel, terus nggak suka orang yang gimana-gimana. Kalau dia tuh orangnya nggak netral kayak kita gini, maksudnya ya udah yang penting lu bisa jualan, misalkan kamu bisa jualan, kamu bisa narik customer gitu kan, ya udah nanti gue bantu push kata dia gitu kan. Beneran kepala tokonya itu baik banget, sampai gue tuh jualan tuh dibantuin terus sama dia. Sampai waktu itu kan belum ada anak Vivo, belum ada Samsung pada waktu itu, udah pindah toko jadi kosong, bener-bener cuman kami berdua dan juga owner bertiga. Ya pokoknya singkat cerita udah berjalan selama 2 tahun deh kalau nggak salah di situ, di toko itu. Akhirnya sih kepala toko saya ini keluar teman-teman, mengundurkan diri dari toko tersebut. Ya nggak tahu itu alasannya apa. Dan pada saat itu ya udah gue sendirian sama owner. Dan nggak lama tuh ada yang masuk lagi, anak Vivo ya kan, dan dia memang dulu pernah berpengalaman jadi kepala toko juga, dan terus dia direferensiin sama bos untuk menjadi promotor brand Vivo. Ya udah, jadi sampai sekarang tuh kita berdua yang menjaga toko tersebut teman-teman. Ya kalau dibilang apa ya, suka dukanya menjadi seorang sales promotor satu brand, yang dimana pada saat itu brand itu masih naik-naiknya gitu kan, sampai saat ini aku juga masih kerja di brand tersebut. Kalau dibilang sukanya itu pertama, kalau kita misalkan gajinya tuh sekarang udah naik ya, udah lumayan enak lah gaji sekarang. Terus yang kedua, kita tuh banyak temen ya kan, banyak temen, terus bisa melatih keberanian kita juga untuk berbicara kepada orang langsung gitu. Jadi secara nggak langsung tuh kita membentuk apa ya, ibaratnya kita yang tadinya orangnya pendiam, pemalu gitu kan, ketika kita kerja di satu perusahaan ini terus jadi seorang sales, itu tuh bener-bener perubahannya tuh jauh banget itu teman-teman. Terus yang kedua sukanya itu, kalau misalkan nih di brand ini, di perusahaan yang saya kerja ini, kalau karyawan yang rata-rata udah di atas 1 tahun, setiap ada produk baru tuh ya teman-teman, kita tuh dapat produknya dengan harga di setengah harga dari harga resmi brand tersebut. Kebayang gak sih? Lumayan kan kalau misalkan kita beli harga resminya itu, misalkan harganya tuh sekarang tuh yang paling biasanya kita dapatnya tuh yang brand-brand flagshipnya, kayak sekarang itu Renault 5, Renault 4 dulu itu kan, Renault 6 sekarang. Nah itu kita dapatnya cuma bayar setengah harga aja teman-teman, khusus untuk si promotor, karena kita dituntut untuk mempromosikan produk tersebut gitu kan. Jadi biasanya kalau sekarang itu yang kalau dulu kan promotor di atas 1 tahun pasti dapat. Nah kalau sekarang ini enggak teman-teman. Jadi kalau yang sekarang ini yang dapat itu khusus yang penjualannya bagus dan juga grade tokonya itu bagus. Misalkan grade-nya itu kan ada grade A, B, C, dan D. Nah kalau misalkan grade kita itu A atau B, itu kita bakal dapat handphone demo. Kalau kita sebut itu handphone demo unit ya kan. Jadi kita dikasih handphone demo itu, terus kita untuk mempromosikan brand tersebut gitu kan, supaya kita lebih pede lagi gitu. Nah singkat cerita udah tadi itu kalau itu sukanya ya. Kalau dukanya di kerja di menjadi promotor atau sales ini apa ya, pertama kita kerja tuh dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam teman-teman ya. Tapi karena sekarang itu lagi pandemi teman-teman, operasional mallnya ini dikurangin teman-teman, dari jam 10 sampai jam 8 malam. Nah kalau dulu kan sampai jam 9 malam ya teman-teman. Nah kalau sekarang sampai jam 8 malam aja. Jadi kalau dukanya itu pertama itu jam kerjanya dari pagi sampai malam ya, otomatis kita
nggak ada waktu buat apa sih, kalau yang udah berkeluarga nggak ada waktu buat keluarga lagi, paling bisa ketemu malam sama pagi cuman bentar doang gitu kan. Nah kalau misalkan kita kerja di PT itu kan shift-shiftan ya, kalau ini tuh enggak teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kerja di dunia retail atau dunia handphone, kalian itu harus siap-siap merelakan waktu kalian habis untuk di pekerjaan ya teman-teman. Tapi kerja di dunia handphone itu tenang aja, kerjanya itu santai, nggak terlalu mengeluarkan tenaga. Paling cuman kita modal ngomong, modal keberanian, modal apa sih ibaratnya penampilan yang bagus, penampilan yang rapih, wangi, punya nilai jual yang menarik. Itu aja sih modalnya kalau kita kerja di dunia handphone atau di dunia retail teman-teman. Nah terus dukanya lagi itu kadang kalau misalkan lagi ada produk baru nih teman-teman, kita itu dicecer untuk uh, apa ya, briefing. Biasanya kita sering briefing terus nih teman-teman. Briefingnya itu pulang kerja, tahu kan pulang kerja jam 9 malam, terus kita briefing kadang sampai jam 1 jam, kadang setengah jam ya paling lambat. Nah itu kita briefing itu yang ngebahas produk itu, kendala kita di toko itu seperti apa, terus kayak kita itu harus gimana gitu, kenapa penjualan kita misalkan kayak saya gini, kenapa bisa downgrade, bisa turun angkanya, itu pasti kita bakal bahas-bahas yang seperti itu kalau kita briefing. Kalau untuk duka selanjutnya itu sih ya nggak ada sih sebenarnya, cuman ya kayak kalau libur kan udah ketahuan liburnya itu seminggu sekali teman-teman. Kalau gaji setiap itu ada peningkatan dan ada bonus ya kan, ada target pasti ada bonus ya teman-teman ya. Kalau masalah temen, udah pasti kita banyak temen ya teman-teman. Kalau di dunia handphone pasti kita punya yang namanya tim. Nah di satu tim itu tuh pasti kan banyak anak, lebih dari, ya kalau sekarang sih lebih dari 40 orang. Jadi dalam satu gedung itu pasti kita harus membentuk kekompakan gitu. Jadi pinter-pinter kita aja mencari circle pertemanan, ya memilih teman yang mana yang baik yang mana yang enggak gitu kan. Itu kalau selama perjalanan saya menjadi seorang promotor handphone teman-teman. Nah ada cerita lagi nih teman-teman. Jadi dulu saya tuh sempet kepikiran sebelum saya masuk di dunia handphone ini, saya pernah melamar di satu perusahaan, sebut aja itu PT ya, PT. Jadi bukan kayak kita gini kerjanya PT lah, di satu PT. Jadi saya tuh masuk lewat kenalan atau yang dinamakan itu calo ya kalau kita bilang. Nah pada saat itu kan saya mikirnya itu kenalan, jadi teman akrab saya asli orang sini punya kenalan yang bisa memasukkan ke eh, perusahaan tersebut atau PT tersebut. Nah, ya saya kan sebagai orang pendatang ya, saya pikir teman saya memang kalau menjelaskannya itu kayak meyakinkan bahwasanya orang ini bisa dipercaya, amanah, dan dijamin lu bakal masuk dan keterima kerja di PT tersebut. Nah akhirnya teman-teman, lama seiring berjalannya waktu dan berjalannya hari, nah pada saat itu aku masih sambil kerja tuh di tokonya teteh aku tadi. Nah sebagai kepala toko aku masih sambil kerja di situ. Nah terus dikontaklah orang tersebut. Terus saya bilang saya mau nyoba kerja di PT, saya bilang gitu kan, bisa minta tolong nggak, saya bilang itu, untuk masukin saya ke PT tersebut, saya bilang gitu kan. Prosedurnya gimana, syaratnya apa aja, saya bilang gitu kan. Kemudian dia menanyakan kepada saya, kamu dapat nomor saya dari siapa, kata dia gitu. Oh ya, saya dapat nomornya bapak dari si ini, saya bilang gitu kan. Oh kamu siapanya dia bilang kan, oh saya temennya pak, saya bilang gitu. Kebetulan kan katanya bapak ini bisa memasukkan orang ke PT atau ke perusahaan tersebut, saya bilang gitu. Makanya saya pengen pak masuk melalui bapak, saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya ngobrol kan, ngobrol. Oh iya bisa, katanya. Kamu umurnya berapa, dia bilang gitu kan. Ya saya bilang umur saya sekian, saya bilang gitu kan. Kamu tinggal di mana, kata dia. Saya tinggal di sini, saya bilang gitu kan. Saya ikut sama saudara, saya bilang gitu. Udah, ya udah, katanya, kalau memang kamu mau beneran kerja di
ikut saya atau di PT, ya syarat-syaratnya kamu harus siapin lamarnya kayak misalkan KTP, NPWP, SKCK, surat lamaran pekerja, ya pokoknya apa surat lamaran pada umumnya lah teman-teman. Terus akhirnya singkat cerita ya udah, saya datang ke yayasan tersebut, diantarlah oleh teman saya. Saya datang, saya ngobrol dengan pakaian rapih dan saking niatnya saya pengen keterima kerja ya teman-teman ya. Saya datang ke situ, saya ngomong. Pada saat itu saya belum tahu itu prosedur masuk yayasan itu seperti apa, masuk PT itu seperti apa gitu kan. Ya saya nurut-nurut aja apa yang mereka bilang teman-teman ya. Ya udah akhirnya saya masuk tuh. Di situ ditanyain, kamu usianya berapa, terus sudah pernah kerja di PT apa kan. Pada saat itu saya bilang aja saya belum pernah kerja di PT, saya bilang gitu, saya hanya seorang penjaga toko atau kepala toko kerja di bidang handphone, saya bilang gitu kan, saya kerjanya di mall ini, saya bilang gitu kan. Ya udah akhirnya pada saat itu diambillah surat lamaran saya. Katanya ya udah ini surat lamarannya saya ambil dulu, nanti kamu saya hubungin lagi katanya. Udah kan, ya udah, terus saya ini gimana nih Pak, saya bilang. Akhirnya ya udah kamu sekarang pulang aja dulu kata dia gitu kan. Udah, saya akhirnya pulang sama teman saya nih. Besoknya lagi datanglah saya lagi ke rumah si calo ini, bukan ke yayasannya ya, ke rumah si calo tersebut. Datang saya ke rumah calo tersebut, dan di pokoknya saya tuh pada saat itu dikasih apa ya, dikasih omongan lah sama dia supaya jangan bilang begini-begini nanti kalau ditanya di yayasannya katanya gitu kan. Akhirnya saya bilang oh iya iya, saya bilang gitu. Terus dia ngomong kan katanya, nanti kamu kalau masuk ke PT ini uang administrasinya segini ya kata dia gitu. Terus saya kaget dong kan, oh dalam hati saya gede banget uangnya, saya uang dari mana gitu kan, saya ini cuma kerja gaji saya gini gitu kan. Terus akhirnya bapak itu bilang gimana mau nggak. Ya udah pada saya nggak mikir yang aneh, ya udah iya Pak, saya bilang gitu. Saya gampang kalau uang kan nanti bisa minjem ke teteh saya atau kasbon dulu kan gitu, saya mikirnya. Udah nih, saya ikutin prosedur dari bapak ini. Akhirnya kata dia nanti kamu tuh kerjanya di PT ini gajinya sekian kata dia, gajinya sekian belum lemburan kata dia gitu. Enak dah pokoknya kata dia gitu. Pokoknya yang bawa saya itu si bapak-bapak itu ngomongnya manis banget pada saat itu ya. Ya udah akhirnya saya percaya banget sama dia. Ya udah akhirnya saya nunggu nih, uangnya udah saya masukin sekian juta. Tetap saya masukin, ini uangnya Pak. Pada saat itu saya nggak ada yang namanya transfer gitu ya, saya nggak tahu kan pada saat itu. Ya udah saya serahin uang gitu langsung sekian uangnya. Nah habis itu dia yang masukin ke yayasan tersebut gitu. Ya udah, setelah prosesnya itu udah berjalan ya kan, saya udah nunggu nih, udah ada berapa bulan ya, kurang lebih tuh saya nunggu 2 bulanan ya teman-teman. Saya tunggu 2 bulan nggak ada kabar teman-teman. Saya cuma dibilang iya tunggu dulu soalnya ini PT-nya lagi belum ada pengurangan lah, alasannya seperti itu kan. Terus saya mau dialihin ke PT ini gimana, akhirnya proses lagi ya kan, dioper ke PT ini. Dia bilang tunggu ya minggu depan katanya, tunggu ya katanya, minggu depannya lagi gitu kan. Pada akhirnya lama-lama kok kata saya, orang mau ngelamar kerja kan, saya mikir orang mau ngelamar kerja udah bayar terus kok ini nggak dipanggil gitu kan, aku pikir kayak gitu. Terus akhirnya ceritalah aku sama si paman aku, suaminya teteh aku yang punya toko ini. Gimana ya Pak, aku bilang, aku manggil paman aku ini bapak kan. Gimana nih Pak, aku bilang aku udah masuk ke bapak ini, ke yayasan ini, maksud saya belum dipanggil kerja, saya bilang gitu kan. Akhirnya kok bisa kamu masukin mau ngelamar kerja kok udah masukin duitnya kata gitu. Iya saya pikir ya karena saya percaya aja karena kan temannya dia Pak, aku bilang gitu. Jangan kayak gitu, malah saya dimarahin kan sama teman saya. Terus katanya aduh kamu tuh salah katanya, kamu masukin uang berapa katanya. Ya sekian juta kan. Terus akhirnya ya udah singkat cerita, akhirnya bapak saya urusin kan, terus si paman saya ini ngurusin
uang saya ke situ, dan akhirnya cuman keluar 2,5 dari sekian yang saya masukin. Ya udah, saya pikir ya udah ikhlasin, dan padahal itu ruginya saya udah banyak banget. Pertama, dia uang rokok dari saya, makannya dari saya tuh si bapak itu saya ongkosin teman-teman. Nah jadi sebenarnya ruginya udah lebih dari uang yang saya masukin itu, kemana kesana sini lah ya kan, ngongkos kesana sini saya yang ngongkosin gitu kan. Nah semenjak dari situ ya teman-teman, saya tuh udah kayak uh, kapok gitu untuk melamar kerja di PT gitu kan. Ya udah, ya tadi udah kapok, terus akhirnya saya fokus kerja di tokonya teteh saya aja sebagai kepala toko gitu kan. Ya mungkin nanti kalau misalkan saya uh, punya rezeki saya bisa buka toko sendiri, saya mikirnya seperti itu kan. Penting sekarang ilmunya dulu gitu. Terus singkat cerita ya udah ketemulah sama si ya ngobrol sama si anak promotor tadi, dan akhirnya saya kerja di Oppo selama kurang lebih sekarang udah mau 4 tahun lebih saya di Oppo teman-teman. Ya perjalanan saya di Cikarang ini lumayan sih teman-teman ya, mulai dari saya gaji yang hanya 700.000 kerja di teknisi, terus uang makan 25.000. Teman-teman bayangin kalau misalkan teman-teman gaji cuma segitu, uang makannya cuma 25.000 teman-teman. Kebayangkan makannya cuma pakai tempe orek sama kangkung, terus dikasih sambal sama gorengan satu teman-teman. Ya kan, boro-boro kita mau ya ibaratnya mau ganti-ganti baju ya, karena kalau kita mikirnya mau nabung kan sayang gitu kan. Kalau misalkan kita kerja di handphone itu, kalau jadi kepala toko teman-teman, itu kan otomatis kita nggak mungkin pakainya baju ini terus kan ya kan, otomatis kita harus ganti baju, punya salinan gitu kan. Makanya aku mikir, aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman gue yang di toko kan. Aku kalau tahu kayak gini, kata gue gitu kan, kalau tahu jadi promotor tuh enak kayak gini, gajinya juga gede kayak gini, udah ketahuan ibaratnya rinciannya, gue bilang gitu, pasti aku dari dulu udah pengen masuk ke sini gitu kan. Langsung masuk ke dunia promotor gitu, maksud aku gitu. Nah teman-teman, sekarang tuh enaknya lagi kalau misalkan aku di toko yang sekarang ini, jadi aku tuh kerja tuh nggak pernah pindah-pindah toko teman-teman ya, cuman sekali itu doang, dari toko teteh aku dipindahin ke si tokonya koko ini. Ya kebetulan sekarang itu ya sama posisinya kayak waktu saya kerja di tempat teteh saya kan. Jadi saya dikasih kepercayaan untuk megang kunci, tapi bukan untuk mengelola tokonya atau misalkan untuk ngurus toko, enggak, cuman megang kunci doang, buka toko. Terus sekarang kita itu mainannya omset teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita omsetnya nggak dipatok, jadi kalau misalkan kita dalam 1 bulan itu kita dapatnya omsetnya 5 juta, ya udah 10%-nya itu menjadi bagian kita teman-teman. Jadi enaknya yang sekarang ini, di toko yang sekarang ini, kokonya lebih kayak udah percaya sama kita ya kan. Ya kalau yang namanya owner sih semuanya tuh teman-teman, ya pasti rata-rata lah ya, rata-rata owner itu ya bawel. Kalau misalkan kita nggak benar pasti ya dibawelin ya teman-teman, karena kita nggak benar, kinerjanya kurang bagus mungkin menurut dia gitu kan. Terus kalau misalkan kalau nemu owner yang kayak galak atau apa, kalau menurut aku tergantung kita yang menyikapinya. Kalau misalkan kita posisinya kita nggak salah, atau misalkan kita udah bener, ya kita kasih penjelasan gitu kan. Jadi kita jangan mau diem aja gitu ya, kita harus kasih penjelasan gitu. Ya kalau kita dimarahin tanpa alasan, lah salah kita apa gitu kan. Nah, jadi saran saya nih teman-teman, kalau kalian ikut kerja sama orang Cina ya teman-teman ya, jangan pernah sekalipun kalian itu kecewain dia, terus kayak misalkan kalian bohong atau kalian banyak alasan lah inilah itu. Kemudian kalian tuh ngomong aja, kalau misalkan kalian tuh emang ada keperluan apa, ya kalian ngomong aja apa adanya sama mereka gitu. Terus kemudian jangan sekali-sekali ngambil barang yang ada di tempat mereka itu, karena orang-orang mereka itu sekali kalau udah nggak percaya bakal terus gak akan percaya sama kita gitu teman-teman. Dan mereka tuh bakal mikir kita tuh kayak, oh ini anak gak bisa dipercaya gitu. Nah gitu teman-teman. Terus yang kedua, kita tuh harus rajin teman-teman ya. Kalau misalkan kita kerja tuh ya nggak cuman hanya sama orang Cina sih, kita kerja dimanapun ya itu harus rajin. Terus on time, tepat waktu gitu kan. Saatnya kita udah kerja, udah mulai mallnya udah dibuka, kita harus sudah siap standby gitu. Jangan mallnya udah buka kita baru bersih-bersih, baru ngepel, baru nyusunin barang, itu
mereka pasti bakalan apa ya, bakalan kayak marah lah gitu sama kita kan, pasti kita bakalan ditegur lah teman-teman ya. Ya nggak menutup kemungkinan aku juga sering ditegur sama bos aku yang sekarang ini. Ya banyak sih ya aku juga kalau salah juga diem, kayak misalkan aku orangnya suka lupa nulis di nota itu, ada yang salah tulis gitu kan. Terus pernah juga kesiangan ya teman-teman, karena memang posisinya pada waktu itu kan ya namanya kita anak muda gitu kan, kadang kalau pulang kerja kita main gitu kan. Jadi ya udah, yang penting kita ngomong apa adanya aja, iya maaf, atau misalkan kita nggak usah ngejawab, kita diem aja gitu, maaf ko gitu, atau maaf c gitu kan. Saya terlambat gitu atau bagaimana gitu kan. Ya enaknya kita ngomong aja. Dan alhamdulillah teman-teman, sampai sekarang ini aku ikut sama beliau itu, ya alhamdulillah untuk pencapaian aku itu selalu dibantu ya teman-teman ya. Dan aku demi Allah, dan aku bersyukur banget, itu memang bukan pure aku jualan produk tersebut sendirian, enggak. Jadi memang benar-benar itu tuh si bos yang bantu. Jadi kalau aku tuh gini teman-teman, kalau misalkan aku dikasih target sekian, ya aku buka-bukaan aja sama si bos bahwasanya target aku tuh sekian loh bos. Terus aku kalau misalkan nggak sampai sekian, konsekuensinya seperti ini. Jadi kita tuh ya kayak terbuka sama si owner. Jadi owner juga otomatis kan akan apa ya, akan memikirkan juga gitu ya, kita kerja di perusahaan brand tersebut, dan kita juga bantu beliau gitu untuk menjaga toko beliau gitu kan. Nah jadi kan kita otomatis ya wajar kalau kita ngomong uh, apa target kita tuh sekian gitu kan ya, biar biar dia juga bantu kita gitu. Tapi kalau misalkan nih kayak kalian punya target, kalian tuh dikasih target terus kalian ditempatin di toko itu, kalian tuh nggak bisa deketin si bos atau ngambil hatinya si bos, nggak terbuka sama si bos, ya kalian gimana bisa mau dipertahankan di toko tersebut gitu. Ditambah kalian itu anaknya nggak aktif gitu kan, apalagi kalau kita di dunia sales, di dunia handphone retail itu kita tuh bener-bener kayak harus apa ya, harus comel kalau kata orang Jawa tuh, harus pinter ngomong gitu loh Rek. Jadi jangan isin-isin, ojo isin-isin. Jadi kalau misalkan kita itu sudah terjun ke dunia itu, harus bisa berbicara, harus pinter ngambil hatinya si owner itu. Terus kita harus rajin, terus kita harus punya penampilan yang memang menarik, supaya kita punya nilai jual, supaya ketika kita berhadapan dengan customer, atau kita ya nggak sama customer aja, kita bos kita pun kalau ngeliat kita rapi, kita wangi, dia pun akan senang gitu, ini anak bener-bener niat kerja gitu. Terus dari rumah tuh udah rapi, udah wangi, jadi udah siap untuk melayani customer yang datang gitu. Dan alhamdulillah teman-temannya, aku di situ udah punya banyak langganan sampai saat ini tuh ya, bolak-balik langganannya. Dan langganan bos ada, langganan saya juga ada teman-teman ya, lumayan banyak sih. Makanya kan nanti kalau misalkan aku juga mau keluar dari toko tersebut, ya sebenarnya aku udah apa ya, udah nganggep kayak toko tersebut tuh udah kayak rumah kedua aku juga. Terus nganggep si bos ini udah kayak saudara juga lah gitu, kalau dibilang kayak paman, kayak bapak, ya itu sejenisnya, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Karena apa ya, ya namanya owner, nah apa, jangankan owner ya, orang aku aja sering dimarahin sales gitu kan. Yang namanya atasan tuh ya, kalau dia pengennya perusahaannya tuh pengennya maju gitu, terus pengennya itu angkanya bagus gitu kan. Ya sama kayak toko saya juga gitu, pengennya tuh untungnya banyak gitu kan, terus penjualannya rame gitu kan. Terus kitanya pengennya si kayak karyawannya ini, promotornya itu kerjanya fokus gitu kan. Sama di dunia promotor juga sama, kita harus dituntut SOP, dituntut tepat jam waktu, terus bisa jualan, menguasai produk knowledge gitu kan. Ya seperti itu gitu teman-teman. Jadi kalau kita di toko ini sebisa mungkin kita harus bisa jualan teman-teman. Kalau kita bisa jualan, maka owner akan menilai kita memiliki nilai poin 1. Pertama kita punya bisa jualan, ditambah misalkan kamu ramah, terus kita ramah, terus kita rajin ya teman. Nah itu akan menjadi nilai plus kita atau kalian kepada bos kita gitu kan. Jadi kalau tips-tips dari aku,
kalau kita di rantau itu ya nggak usah kayak kita meninggi. Kalau misalkan kita dikatain orang apa, kita di apa ya, dibilang kita kerjaanmu kayak gini, terus apa, gaji segini, atau misalkan gajimu berapa, ya biarin aja gitu. Kalau misalkan kita sok-sokan jadi orang, terus kayak kita tuh di toko itu songong, terus kita itu nggak ada attitude, teman-teman, saya yakin kita nggak akan pernah kerjanya itu nggak akan pernah bisa bertahan lama dimanapun, teman-teman ya. Dan alhamdulillah saya udah 4 tahun lebih ikut sama bos saya ini, itu awet sama dia, teman-teman. Sampai kayak sekarang ini kan tinggal kami berdua ya sama anak Vivo, dan sekarang anaknya itu terjun yang megang toko tersebut. Nah jadi ya udah kayak kita tuh ya udah kayak saudara aja gitu, ngobrol terus. Kalau misalkan emang apalagi kan sekarang lagi pandemi nih, teman-teman, pasti sepi mall yang customer yang masuk mall itu pasti sepi, teman-teman. Jadi ya udah seadanya aja. Kalau memang ada langganan ya kita arahin untuk ke toko gitu, teman-teman. Ya paling ngandalinya dari langganan itu, teman-teman. Nah jadi teman-teman, buat semuanya yang anak-anak rantau, semoga apa ya, dari semua kesimpulan video ini, dari semua video yang saya sampaikan, kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian itu kerja keras, kalian itu pasti akan membuahkan hasil, teman-teman ya. Mulai ya contohnya kayak saya tadi loh, teman-teman, saya tuh cuman berawal dari kayak, maafnya ngomong ya, dari desa, cuman bawa uang tuh 1 juta loh, teman-teman. 1 juta doang loh saya bawa uang ke kota gitu kan, dengan gaji 700.000 dan uang makan 25.000. Nah seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sampai sekarang dan sampai di titik ini saya bisa, ya kalau dibilang saya kerja di brand tersebut udah dapat apa ya, alhamdulillah teman-teman ya, ada sedikit investasi dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya, meskipun ya itu belum seberapa. Kalau saya bilang itu belum seberapanya kebanding sama pengorbanan orang tua saya sudah menyekolahkan saya ya, teman-teman ya. Jadi jadilah kamu anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kamu ya kak. Ya kalau kerja itu nggak perlu harus yang gajinya gede-gede banget. Buat apa kamu gajinya gede tapi kamu kerjanya nggak nyaman, teman-teman ya kan. Gaji yang kayak contoh kayak sekarang ini, kita kerjanya santai gitu kan, gajinya juga bisa naik turun, teman-teman. Jadi gimana kita yang bisa menentukan gaji tersebut? Kalau misalkan emang kitanya mau gajinya gede, ya kita kerjanya harus semangat dan kita harus bisa mencapai target tersebut, teman-teman. Nah gitu, teman-teman. Jadi ya buat semuanya anak perantau, baik yang di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri kayak TKW dan TKI yang ada di sana, ya sebisa mungkin semangat kerjanya yang bener, jangan yang aneh-aneh, uangnya ditabungin ya kan. Karena apa? Karena ada keluarga kita yang sedang menunggu keberhasilan kita di rumah ya, teman-teman ya. Kayak saya atau kayak teman-teman yang ada di luar negeri udah ngerantau jauh-jauh, ketika pulang itu nggak ada hasil tuh sangat sia-sia, teman-teman. Apalagi usia tuh semakin bertambah gitu kan, semakin berjalan gitu, teman-teman. Nah jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih yang sudah mensubscribe atau meng-like video saya. Ya pokoknya jangan lupa di share, jangan lupa di pencet tombol loncengnya supaya kalian itu dapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru ya, teman-teman ya. Terus kemudian kalau kalian punya pengalaman atau cerita, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalian pernah kerja di mana, terus awal mula kalian kerja itu jadi pekerja apa, teman-teman ya. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentarnya langsung ya, teman-teman. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terus jangan lupa ya teman-teman, di subscribe, di like, di komen, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kita dapat berbagi pengalaman. Ini sedikit pengalaman dan cerita dari saya. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video saya berikutnya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.